Selamat pagi dan selamat datang di Kediri ya. Saat ini saya sudah berada di Doho International Airport. Disambut dengan cuaca pagi yang cukup cerah, udara pagi yang cukup sejuk juga. Dan ini adalah bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan 100% oleh pihak swasta. Akan seperti apa keseruan perjalanan perdana saya, penerbangan pertama saya dari Doho International Airport ini? Ikuti videonya hingga akhir dan ini dia perjalanan saya menuju ke Soekarno-Hatta International Airport dengan Citylink Indonesia. Jadi seperti ini tampak muka Doho International Airport ya, ini halaman utamanya diapit oleh dua candi di sebelah kanan dan kiri. Ini kalau nggak salah namanya Candi Bentar gitu, dengan dihiasi taman-taman bunga yang cukup cantik ya. Ini masih dalam tahap pertumbuhan sih nampaknya kalau dilihat, tapi nanti kayaknya bakalan cakep banget. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas area parkir yang sangat luas ya. Cuman di sini memang masih nampak sepi ya, baru ada beberapa kendaraan roda 4. Di sana ada kendaraan roda 2, tapi saya sejauh ini masih belum melihat adanya transportasi umum yang standby ya dari dan menuju ke bandara ini. Masih menikmati suasana di halaman utama Doho International Airport ya, di tengah-tengah taman bunga yang cukup cantik ini. Tadi ceritanya saya memulai perjalanan dari sekitar tengah kota Kediri ya. Berangkat meninggalkan kota Kediri sekitar pukul 5:40. Kemudian karena masih bingung ya, nggak tahu mau naik transportasi umum apa, kayak misalnya Damri atau angkutan yang lain, saya masih belum menemukan infonya. Makanya saya putuskan untuk naik taksi online. Tadi saya booking di harga sekitar 60 ribuan ya, dengan perjalanan sekitar 25 menit ya, jadi nggak sampai setengah jam dalam kondisi pagi yang masih sangat lancar. Jadi mungkin perkiraan ya bisa setengah atau sampai 1 jam ya kalau kondisi mungkin agak macet. Cuman pagi ini ternyata kondisi lancar banget dan tiba di Bandara Doho ini sekitar pukul 6:05 ya tadi. Dari halaman utama saya sekarang menyeberangi area drop off dan nampak di sini sebenarnya udah ada layanan taksi konvensional sama taksi online juga ya di sebelah situ. Dan ini area tengah bandara yang sering banget ya foto dan videonya muncul. Ini menjadi kawasan ikoniknya Doho International Airport ya. Wih, kayak dome gitu ya, bolong. Cakep banget. Jadi setiap kali browsing mencari referensi mengenai Doho International Airport ini, ya area inilah yang sering muncul ya video dan fotonya. Area muka di kedatangan dan keberangkatan. Di area oval tengah ini, di mana terdapat candi, taman dengan pohon dan tanaman hidup. Ini vibes-nya bener-bener malah kayak bukan bandara ya, jadi kayak tempat tujuan atau destinasi wisata. Mana ada suara jangkriknya juga lagi. Ini beneran bandara bukan sih sebenarnya? Cakep bener ya. Jadi saya sudah masuk ke area pelaporan. Di sini terdapat
10 counter check-in ya, dilayani melalui apa namanya? Biasanya Island A, ada 10 counter check-in. Dan sampai saat ini baru terdapat 2 penerbangan yang dilayani oleh 2 maskapai. Bisa kita lihat di papan informasi penerbangan ini ya. Ada 1 maskapai Citylink Indonesia, rute Jakarta Kediri PP. Kemudian ada maskapai Super Airjet dengan rute Kediri Balikpapan. Seperti ini ya, dan sekarang sudah memasuki waktu check-in. Baru nyadar, namanya bukan Island, tapi Aisle B, ada di sebelah sana. Jadi selain area counter di Aisle A, di balik ini ternyata ada Aisle B ya, ada counter check-in juga. Tapi nampaknya memang yang baru dioperasikan yang Aisle A, hanya untuk 2 maskapai saja. Ini area counter untuk Super Airjet masih belum buka ya, karena masih siang. Rute baru Kediri Balikpapan PP ya, baru ada sejak 6 Juni, sekarang tanggal berapa? 11. Baru 5 hari yang lalu nih buka rute Kediri Balikpapan nih. Kalau untuk Citylink Indonesia di sebelah sana sudah mulai open counter. Jam 6.47 saya sudah memeriksakan barang, melewati security check. Kita bisa melihat di sini ada minimarket ya, kalau mau jajan-jajan dulu sebelum terbang. Ini area di ruang tunggu, ada display dari kebudayaan Jawa Timuran nampaknya ya. Kita terbang dari gate berapa ya? Malah nggak merhatiin boarding pass-nya. Bandaranya nggak kaleng-kaleng ya. Ini kayak gini dibangun sama PT Gudang Garam. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, pembangunan Doho International Airport ini 100% pembiayaan dari PT Gudang Garam melalui anak usahanya yaitu PT Surya Doho Investama. Dan pengelolaannya merupakan konsorsium dari PT Surya Doho Investama bersama PT Angkasa Pura I ya. Ini saya ada di sekitar gate 1 paling pojok. Ini bisa lihat pesawat nih kalau dari sini. Enak banget view-nya. Ke arah apron dan ke arah runway. Dari sini view-nya cakep banget ya. Ada kawasan perbukitan. Kemudian agak bergeser ke sana. Ada tower. Kemudian jauh di sana, kelihatan nggak? Ada Stadion Gelora Daha Jayati Kediri. Doho International Airport mempunyai 6 gate atau 6 gerbang keberangkatan. 3 gate berada di lantai atas, 1 sampai 3 di ujung sana. Dan ternyata gate 4 sampai 6 atau 3 gate berikutnya ada di bawah. Jadi kita bisa turun lewat eskalator sini untuk mengakses gate 4 sampai 6. Jadi yang 3 di atas, 3 ada di bawah. Jadi kenapa bandara baru yang ada di Kediri ini mengambil nama Doho International Airport? Jadi kata Doho ini kayaknya cukup sakral di sini ya. Berasal dan diserap dari kata Daha atau Dahanapura yang sebenarnya merupakan nama kota kuno dengan arti kota api. Nah, Dahanapura ini merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Jadi nggak cuma jadi nama bandara ini ya yang terkini. Kata Doho ini juga dipakai untuk nama jalan, kemudian nama kereta api juga ada, kereta Doho ya. Bandaranya juga ikut-ikutan mengambil nama Doho. Warga Kediri dan sekitarnya pasti happy banget nih dengan kehadiran Bandara Doho. Bandara baru yang 100% dibangun oleh pihak swasta ini tentu nantinya bakal mempermudah perjalanan penumpang. Di masa awal operasinya baru terdapat 2 maskapai yang dilayani, salah satunya adalah Citylink Indonesia dengan rute ke Jakarta. Terbang dari Kediri ke Jakarta makin mudah ya, semudah saya membeli tiket penerbangan kali ini dengan aplikasi tiket.com. Buat kalian yang mau terbang liburan sekolah atau liburan bareng keluarga, pas banget tiket.com lagi ada Mid-Year Holidays Family Travel Week.
Makin hemat lagi dengan diskon dan cashback sampai dengan Rp300.000 kalau kalian pakai kode promoku. Plus ada juga diskon spesial buat kalian pengguna baru tiket.com. Kode promonya bisa kalian pakai buat penerbangan domestik maupun internasional. Nggak cuma itu aja loh, masih ada fitur 100% refund untuk penerbangan domestik dan internasional kalau kalian batal terbang. No stress, semua beres. Ayo wujudkan BM liburan kalian di tiket.com, beneran murah, beneran mudah. Jam berapa ya? Jam 7 ya, karena belum sarapan, tapi harus minum obat, mencari sesuatu buat ganjal perut dulu deh, jajan dulu. Jadi barusan sempat ngecek di flight radar, pesawatnya masih berada di udara, kayaknya di sekitaran Bojonegoro ya, baru mau menuju ke Kediri. Dan sambil nunggu pesawatnya landing yang dari Jakarta, izin sarapan dulu. Karena beberapa hari ini sebenarnya lagi kurang sehat, malah jadi curhat ya. Jadi karena harus minum obat, sarapan roti lah nggak apa-apa ya, biar perutnya nggak perih. Dan sebelum melakukan penerbangan ini tuh sebenarnya kemarin sempat cari-cari referensi, melihat penerbangan Citylink dari Kediri ya, melihat video-video dari konten kreator yang sudah terlebih dahulu tayang. Citylink itu memulai penerbangan komersialnya dari Kediri itu kalau nggak salah tanggal 5 April, jadi udah sekitar 2 bulan yang lalu. Dan waktu itu terbang dari Kediri itu sekitar jam 10-an. Nah sekarang saya terbang di bulan Juni, kayaknya jadwalnya berubah ya, jadi jam 8 pagi. Makanya tadi berangkat pagi-pagi banget dari kota Kediri. Pesawatnya datang jam berapa ya? Sembari menunggu kedatangan pesawat Citylink dari Jakarta, saya mau sedikit sharing dan berbagi cerita mengenai perjalanan saya dari Yogyakarta ke Kediri dan ngapain aja sih saya selama di Kediri. Jadi dari Yogyakarta saya memutuskan untuk naik kereta api menuju ke Kediri. Kereta yang saya naiki ini adalah kereta Malioboro Express dengan keberangkatan dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Malang, yang tentu saja selama perjalanannya atau rutenya akan melalui stasiun Kediri. Dan karena perjalanan tidak terlalu jauh, akhirnya saya memutuskan untuk naik di kelas ekonomi. Dan kereta Malioboro Express diberangkatkan tepat sesuai jadwal dari stasiun Yogyakarta. Jadwal keberangkatan kereta Malioboro Express ini adalah pada pukul 9:31 dan estimasi perkiraan kedatangan di stasiun Kediri adalah pada pukul 13:18. Jadi perjalanan dari Yogyakarta sampai ke Kediri tidak sampai 4 jam ya. Dan inilah suatu upacara yang tidak boleh ketinggalan ya. Daripada nanti kalian bertanya-tanya, Mas itu naik kereta kok nggak upacara minum teh? Tenang re, upacara minum teh selalu nggak boleh ketinggalan ya. Dan untuk saat ini, kereta Malioboro Express hanya melayani kelas layanan eksekutif dan ekonomi ya. Kalau sebelumnya ada kelas eksekutif dan bisnis, nah yang sekarang kelas bisnisnya sudah berganti rupa menjadi kelas ekonomi. Dan sepanjang perjalanan ya, naik ekonomi pun saya rasa sudah cukup nyaman, apalagi untuk perjalanan di bawah 4 jam ya. Saya sangat menikmati perjalanan ini, dan ditambah menikmati pemandangan hijau seperti ini memang bener-bener ya bikin mata segar dan rileks banget. Dan tidak terasa akhirnya saya sudah tiba di stasiun Kediri. Nah dari stasiun Kediri saya akan segera menuju ke destinasi yang pertama, yang saya rasa tidak terlalu jauh ya dari pusat kota Kediri. Akhirnya saya memutuskan untuk naik ojek online untuk menuju ke tempat ini. Jadi setiba di kota Kediri, saya nggak buang-buang waktu lagi, tidak jauh dari kota Kediri. Saya sekarang berada di kawasan Gua Selomangleng yang diperkirakan usianya dari abad ke-10 sampai ke-11 Masehi ya. Ini ada di kaki Gunung Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang menurut cerita rakyat, gua ini merupakan tempat pertapaan Dewi Kilisuci yang merupakan putri mahkota Raja Airlangga. Tempatnya enak banget sih buat ngadem karena di sini
ya berada di kaki gunung ya, banyak pepohonan besar, hawanya sejuk banget. Ditambah ini cuaca Kediri kok kayaknya agak mendung-mendung syahdu ya. Jadi Rek, ini masih di kawasan Taman Wisata Goa Selomangleng ya. Sebenarnya tidak jauh dari lokasi goanya terdapat Museum Erlangga. Tapi pas saya kesini kondisinya tertutup. Jadi ya belum rezekinya saya pengen lihat ke dalam museum itu ada apa sebenarnya. Ya sudah, next time kali ya. Oke. Capek juga ya. Istirahat bentar. Nanti sore keliling lagi deh. Aduh, ntar sore enaknya kemana ya? Cari makan. Nongkrong di mana gitu ya, mumpung di Kediri soalnya nggak banyak waktu yang tersisa di Kediri. Wah. Aduh, sambil nunggu waktu kayaknya enakan rebahan dulu ya. Udah jauh-jauh ke Kediri, rasanya nggak afdol kalau nggak mampir ke Simpang 5 Gumul ya. Dan saat ini saya sedang berada di depan Monumen Simpang 5 Gumul yang kalian bisa lihat sendiri. Konstruksi bangunannya mirip dengan yang ada di Paris. Dan ini cara bacanya kayaknya agak susah ya, saya nggak tahu bener apa salah. Tapi kalau nggak salah namanya Arc de Triomphe yang ada di Paris. Mirip seperti ini juga. Dan Monumen Simpang 5 Gumul ini kalau yang saya baca dibangun dari tahun 2003 sampai 2008 ya, sebagai monumen penanda penetapan wilayah Kecamatan Ngasem menjadi ibu kota Kabupaten Kediri ya. Dulu banget saya pernah main ke sini tapi cuman bisa ngeliat dari jauh, dan sekarang bisa lihat dari dekat, memang bener-bener gede ya. Cakep banget. Jadi karena sudah malam, nampaknya saya harus mengakhiri sesi jalan-jalan saya di Kediri. Dan mari kita lanjutkan videonya dengan penerbangan menuju ke Jakarta dari Bandara Baru di Kediri, Bandara Doho. Yuk. Citylink Indonesia, passengers on flight number QG753, leaving for Jakarta, please proceed to the waiting room. Thank you. Jam 7.40 sudah mulai proses boarding. Ini view dari dalam Garabarata ya. Ada satu Garabarata, ada dua, dan ada tiga di sebelah sana. Itu Citylink-nya sudah nemplok di situ. Masih antri, Rek. Hari ini kita akan terbang dengan Citylink Indonesia. Pakai pesawat registrasi PKG QT. Masih ngantri di Garabarata. Garabaratanya baru, masih adem banget. Deng 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 deng, naik pesawat lagi. PK GKT, semoga baik-baik di jalan. Citylink banget.
Makasih. Citylink banget warnanya. Saya menuju ke kursi 22 Alpha. Yeay, ke belakang lagi, ke belakang lagi, ke belakang lagi. 15, 18, 19, 20, 21. Nah ini dia, 22 Alpha sebelah kiri. Pukul 7.45, saya sudah mengamankan kursi saya di nomor 22 Alpha di dalam pesawat Citylink Indonesia. Ini adalah armada Airbus A320 seri 200 dengan kode registrasi PKGQT, dan armada ini sudah berusia lebih dari 7 tahun. Kalau lihat histori operatornya, memang sejak pertama dari Desember 2016 kalau nggak salah, pertama kali operator yang memakai armada ini ya Citylink Indonesia. Ini adalah pesawat yang melayani layanan all economy class dengan kapasitas 180 penumpang dengan konfigurasi kursi 33. Seperti biasa, ini adalah maskapai low cost carrier, jadi tidak ada sumber hiburan di sini. Kita bisa menemukan meja lipat saja. Kemudian di kantong kursinya kita bisa menemukan safety instruction untuk Airbus A320. Bentar. Dan buku jajan. Nanti sempat gak ya jajan? Kalau bisa pacara minum teh di sini, mantap. Ya, kita simpan lagi. Dan untuk seat pitch-nya, jarak kaki saya dengan tinggi badan 175 cm ini cukup nyaman ya. Yang penting kaki bisa selonjoran, udah top banget. Jadi seneng banget kalau terbang dapat kaca jendela yang bening seperti ini. Ditambah pemandangan dari Doho International Airport ini memang keren sekali ya. Backgroundnya di sana ada perbukitan. Seneng banget bisa ngicipin terbang perdana dari Kediri. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat datang dalam penerbangan Citylink Indonesia GG753 dengan tujuan Jakarta. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 10 menit. Atas nama Citylink Indonesia, Captain Joli Mulyadi beserta seluruh awak pesawat yang bertugas sangat senang dapat menyertai Anda dalam penerbangan ini. Sesuai dengan peraturan selamatan penerbang sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan atau keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Gunakan semua momen sebagai berikut: bagaimana mengunci, menggerakkan dan melepas kaca. Use the seatbelt solos, hard to buckle, tighten, and release it. Under your seat and to the lay for water evacuation. Please do not remove it, replace in normal condition. Cara penggunaannya: galungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancikan dan eratkan.
lainnya untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila Anda sedang duduk. Perokok selama penerbangan tidak diperbolehkan. Perlu kami informasikan bahwa kamar kecil dalam pesawat tidak dilengkapi dengan sistem oksigen. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, penumpang yang sedang berada di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman dan menggunakan masker oksigen. Terima kasih. Oke, jadi kalau terbang dengan Citylink Indonesia, kalian bisa memanfaatkan fasilitas web check-in ya. Bisa dimulai sejak pembelian tiket kemarin, kayaknya saya H-2 beli tiketnya. Iya Pak ya? Atau saya melakukan web check-in H-2 kalau nggak salah. Nah, kalau check-in pakai web untuk Citylink Indonesia itu pemilihan kursinya random. Dan kalian kalau mau pindah kursi itu berbayar tergantung zonanya. Ada yang harganya 165.000, ada yang 85.000. Jadi saya ngambil yang regular zone itu bayar lagi 85.000 dan benefitnya cuma dapat aqua nih. Lumayan ya, ongkos untuk memilih kursinya cukup mahal, dapat aqua. Tapi nggak apa-apa sih, demi mendapatkan window seatnya. Dan penerbangan dari Kediri ke Jakarta ini sekitar 1 jam saja, 1 jam lebih 10 menit kalau nggak salah. Sebenarnya total perjalanan 1,5 jam ya, dari jam 8 sampai jam setengah 10, tapi waktu terbangnya sih nggak akan selama itu. Terus ditambah lagi ya, enaknya terbang pakai Citylink, ini ada penjualan makanan dan minuman, jadi memang tidak dapat in-flight meal secara gratis, tapi kita bisa jajan di penerbangan dan jualan teh dong. Jadi meskipun nggak naik kereta ya, naik pesawat juga bisa membudidayakan upacara minum teh, barengan teh di Citylink. Kayaknya lagi melewati daerah yang cukup berawan nih. Mulai menurun menuju Bandara Soekarno-Hatta Internasional di Jakarta dan diharapkan akan sampai di terminal pada pukul 09.25 waktu setempat. Laporan cuaca dari Bandara Soekarno-Hatta Internasional di Jakarta dilaporkan cukup cerah dengan jarak pandang 10 km. Suhu di darat dilaporkan 30 derajat Celcius dengan angin dari arah selatan dengan kecepatan 3 mil per jam. Atas nama seluruh awak pesawat yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih Anda telah memilih Citylink Indonesia dan kami berharap dapat menjumpai Anda kembali dalam penerbangan berikutnya. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Position. Baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang. Selamat datang di Jakarta. Landing at Soekarno-Hatta di International Airport of Tangerang and welcome to Jakarta. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Saatnya turun. Oke. Terima kasih. Jadi pesawat Citylink Indonesia keberangkatan dari Doha International Airport sudah mendarat dengan selamat di Soekarno-Hatta International Airport of Jakarta di Tangerang. Dan sejak take off sampai dengan landingnya, penerbangan kali ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan 5 menit ya.
sudah on time sekali. Ditambah tadi landingnya di mana dan sampai dengan di terminal kedatangan di Terminal 3 Soekarno-Hatta tepat sesuai dengan waktu estimasi perjalanannya ya 1,5 jam. Jadi lumayan panjang tadi berkeliling di dalam bandaranya. Dan sampai saat ini pesawat Citylink Indonesia dari Kediri hanya ada 1 kali dan itu tujuan Jakartanya di Soekarno-Hatta ya. Karena seperti yang kita tahu ada juga penerbangan Citylink yang tujuannya Halim Perdana Kusuma. Tapi sampai saat ini baru 1 yang ke Soekarno-Hatta. Dan besar harapan saya, kita doakan sama-sama juga semoga Doha International Airport semakin banyak melayani penerbangan ya dari berbagai maskapai dan berbagai destinasi penerbangannya. Jadi semakin ramai, semakin meningkatkan perekonomian juga di sekitar Karasidenan Kediri ya. Mungkin meliputi kabupaten kota di Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan sekitarnya. Ini kayaknya jalannya cukup jauh ya, sampai dengan di kedatangannya. Jadi tadi pesawat Citylink Indonesianya dilayani di Terminal 3 Soekarno-Hatta, parkirnya hampir di ujung sana. Dan untuk menuju ke kedatangan, terminal kedatangan itu masih harus jalan sampai ke ujung lorong sana. Lumayan sekali ya. Tapi mungkin kita bisa lihat lagi. Kita bisa ikut travelator ini kali. Lumayan menghemat sedikit energi. Dengan tibanya pesawat Citylink Indonesia di Soekarno-Hatta International Airport, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit, sehat selalu ya.